Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fitriasari dari Biologi E semester 4. Apa sih yang dinamakan dengan variasi intrapopulasi? Variasi intrapopulasi adalah keanekaragaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam populasi. Berdasarkan faktor timbulnya populasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, variasi genetik, dan yang kedua, variasi non-genetik. Variasi genetik yaitu variasi yang dihasilkan oleh faktor genetik atau keturunan yang bersifat diwariskan secara turun-temurun. Nah, sedangkan faktor non-genetik atau disebut juga dengan faktor lingkungan yaitu variasi yang ditentukan oleh faktor lingkungan. Variasi genetik dan variasi non-genetik tersebut ternyata memiliki variasi-variasi di dalamnya. Pada variasi non-genetik meliputi variasi individu menurut umur, variasi sosial, dan variasi ekologi. Sedangkan pada variasi genetik meliputi dimorfisme seksual, strain seksual dan uniparental, serta ordinary genetic variation atau variasi genetik biasa. Nah, seperti apa sih penjabarannya? Yang pertama, yaitu pada variasi individu menurut umur. Variasi individu menurut umur meliputi pula 3 macam variasi. Yang pertama, variasi umur, di mana hewan akan melewati fase yang berbeda dari fase larva ke fase dewasa, seperti halnya pada kelas amfibia dan pisces. Contohnya adalah katak atau Fagervaria cancrifera. Pada masa kecebong berbeda dengan masa saat dewasa, yaitu katak dewasa. Yang kedua adalah variasi musiman pada satu individu. Hal ini terjadi di mana perubahan morfologi saat adanya perubahan musim atau iklim. Contohnya pada serigala. Pada saat musim dingin, serigala akan memiliki bulu yang lebih tebal dibandingkan pada saat musim panas. Yang ketiga adalah variasi musim pada generasi berikutnya. Contohnya pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata saat melahirkan pada musim dingin, anak-anaknya menjadi lebih pucat dibandingkan melahirkan pada musim panas atau kemarau. Nah, selanjutnya yaitu variasi sosial. Variasi sosial ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya berkoloni atau berkelompok. Contohnya adalah rayap yang hidupnya berkoloni sehingga menunjukkan perbedaan kasta pada koloni mereka, seperti ratu, pekerja, dan lainnya. Selanjutnya adalah variasi ekologi. Variasi ekologi meliputi 6 macam variasi. Yang pertama yaitu variasi habitat. Contoh dari variasi habitat ini yaitu pada kerang yang hidup di hilir dan hulu memiliki morfologi yang berbeda. Variasi yang kedua yaitu variasi yang terjadi karena perubahan iklim temporer. Variasi ini terjadi pada hewan dengan plastisitas yang tinggi. Berbeda jika kondisi berubah. Ikan akan tumbuh dengan lambat. Sebaliknya, jika kondisi lingkungan baik dan cukup suplai makanan, maka ikan akan tumbuh dengan baik dan cepat. Yang ketiga adalah variasi yang ditentukan oleh inang. Pada variasi ini kebanyakannya adalah pada hewan invertebrata, contohnya pada hewan-hewan parasit, di mana morfologinya akan berbeda saat inangnya pun berbeda. Yang keempat, variasi tergantung kepadatan. Nah, kepadatan ini biasanya mempengaruhi terhadap makanan, namun tidak semua variasi kepadatan ini dikarenakan karena makanan. Contohnya adalah morfologi belalang yang berbeda-beda. Yang kelima adalah variasi alometrik. Individu dalam populasi yang memiliki pertumbuhan alometrik akan mengakibatkan variasi alometrik atau heterogenik. Biasanya terjadi pada serangga. Yang keenam, variasi neurogenik atau neurohumoral. Kasus ini terfokus pada perubahan warna hewan sebagai respon terhadap lingkungan. Perubahan tersebut terjadi karena menyebarnya atau berkumpulnya organ pembawa warna atau kromatofor. Contohnya yaitu pada bunglon. Bunglon akan mengubah warna tubuh mereka pada saat atau keadaan tertentu. Sekarang yaitu bagian generasi genetik, yang meliputi 3 variasi. Yang pertama adalah dimorfisme seksual. Dimorfisme seksual pun memiliki variasi-variasi di dalamnya. Yang pertama, perbedaan kelamin primer seperti jantan dan betina. Yang kedua,
Perbedaan kelamin sekunder, yaitu ciri-ciri yang muncul selama pertumbuhan ke masa dewasa dan pada kematangan seksual hewan. Contohnya adalah surai pada singa. Singa jantan memiliki surai sedangkan singa betina tidak memiliki surai. Yang ketiga adalah ginadomorfi, yaitu organisme yang mengandung karakteristik jantan dan betina. Hal ini bisa terjadi pada beberapa hewan, contohnya pada ayam. Variasi genetik yang kedua adalah strain seksual dan uniparental, contohnya pada planaria. Variasi genetik yang ketiga yaitu ordinary genetic variation atau variasi genetik biasa. Variasi genetik biasa ini meliputi dua buah variasi. Yang pertama adalah variasi kontinu, kedua adalah variasi diskontinu atau polimorfisme. Contoh dari polimorfisme yaitu pada burung hantu yang memiliki beragam morfologi. Dengan kata lain, polimorfisme ini disebut pula dengan kemunculan lebih dari satu bentuk. Kemudian yaitu jenis-jenis spesiasi. Yang pertama adalah spesiasi alopatrik atau spesiasi yang diikuti dengan isolasi geografis yang terjadi karena adanya penghalang fisik seperti sungai, gunung, letak geografis, dan lain-lain, di mana memisahkan antara sebuah populasi dengan populasi induknya. Contohnya adalah burung finch yang ada di Galapagos. Kemudian ada spesiasi simpatrik, yaitu spesiasi tanpa melalui isolasi geografi. Tata cara atau tahap saat kita akan memprediksi suatu spesies di lapangan. Namun sebelum itu kita perlu mengecek dulu apakah morfologinya sama atau tidak. Dan yang kedua, mengecek apakah hewan tersebut mengalami isolasi reproduksi ataukah tidak. Jika mengalami isolasi reproduksi, maka hewan tersebut tidak bisa kawin. Apabila hewan tersebut tidak mengalami isolasi reproduksi, maka bisa kawin. Langkah pertama yaitu apabila morfologinya sama, tidak mengalami isolasi reproduksi atau artinya bisa kawin, maka hewan tersebut satu spesies. Yang kedua, apabila morfologinya sama, kemudian mengalami isolasi reproduksi, maka dinamakan dengan spesies sibling. Yang ketiga, apabila morfologinya berbeda, kemudian tidak mengalami isolasi reproduksi atau bisa kawin, maka disebut dengan variasi intraspesies. Dan yang terakhir yaitu apabila morfologinya berbeda dan mengalami isolasi reproduksi, maka berbeda spesies. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.